Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Muzammili fi kitabi Bughyatil Muhtaj. Man arada ayyaran nabiyya sallallahu alaihi wasallam falyaqra'ha ihda wa arba'ina marrah fayarahul battata. Wa man admana qira'ataha wassa'allahu alaihi fir rizq. Surat Al-Muzammil disebutkan dalam kitab Bughyatul Muhtaj bahwa barang siapa yang ingin bermimpi bertemu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hendaknya ia membaca surat ini sebanyak 41 kali. Maka ia pasti akan melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam mimpinya. Dan barang siapa yang gemar mendawamkan, mengistiqomahkan membacanya, maka Allah akan meluaskan rizkinya. Surat Al-Muzammil adalah surat yang ke-73 di dalam Al-Quran. Wahyu yang kedua yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW setelah wahyu Iqra diturunkan. Wahyu kedua adalah surat Al-Muzammil. Al-Muzammil ini juga nama surat yang dijadikan nama untuk Nabi Muhammad SAW. Nabi Al-Muzammil, yaitu Al-Muzammil bin Nubuwah. Nabi Muhammad adalah Al-Muzammil bin Nubuwah, orang yang berselimut dengan sifat kenabian. Surat Al-Muzammil mempunyai banyak sekali hikmah, keistimewaan batin, yang diantaranya barang siapa yang menginginkan bertemu beliau baginda Nabi Muhammad SAW, maka amalkan surat Al-Muzammil sebelum tidurnya sebanyak 41 kali. Niscaya orang tersebut akan bermimpi benar-benar dapat bertemu dengan Nabi Muhammad SAW dalam tidurnya. Bertemu Nabi Muhammad SAW tentunya keinginan semua umat Nabi, semua orang Islam, semua orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi, tentunya sangat merindukan, sangat menginginkan bertemu Nabi Muhammad SAW. Dan bertemu Nabi Muhammad SAW di dunia ini adalah tidak mudah, dan tidak semua orang bisa mendapatkan kenikmatan itu. Salah satu di antara cara supaya bisa bertemu dengan baginda Rasul Muhammad SAW melalui mimpi, yaitu dengan wasilah melakukan amalan surat Al-Muzammil sebanyak 41 kali sebelum tidur. Ketika orang itu mendapat nikmat yang agung, nikmat yang sangat besar, yaitu bisa bertemu dan benar-benar bisa bertemu dengan Nabi Muhammad SAW di dalam tidurnya, siapapun itu, maka dia pasti akan mendapatkan 3 ketetapan. Orang yang bertemu Nabi Muhammad SAW di dalam tidurnya akan mendapat 3 ketetapan, suatu kepastian dari Allah. Yang pertama, mimpi, apa yang ia mimpikan
yang dilihatnya di dalam tidur tentang Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu bukan mimpi hayalan, bukan mimpi bisikan-bisikan syaitan, bukan hausul ahlam, bukan bunga tidur. Tapi ketika orang itu benar-benar bermimpi bertemu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, mimpinya itu adalah mimpi hak, mimpi yang benar. Yang kedua, apa yang dilihatnya dalam mimpinya itu betul-betul wujud Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan perwujudan setan atau jin, tapi itu betul-betul wujud Nabi Yuna Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man ro'ani fil manami, fasayarroni fil yaqdah, wala yatamassalu syaitanu bi." Barang siapa yang melihatku di dalam mimpi, maka ia akan melihatku di dalam keadaan terjaga, dan setan tidak dapat menyerupaiku. Hadis Imam Bukhari. Jadi ketika orang itu bermimpi bertemu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, wujud yang ia lihat itu benar-benar wujud Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Hanya saja wujud bentuk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang dilihat seseorang di dalam tidur itu tidak sama. Ketidaksamaan itu atau perbedaannya itu berdasarkan individu orang yang bermimpi tadi, yaitu melihat di mana keistiqomahan orang tersebut di dalam ketakwaannya kepada Allah, sampai di mana dia istiqomah, dia mengikuti perintah Allah, menjalankan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah, dan di mana dia sampainya dalam mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semakin baik keimanannya, semakin baik ketakwaannya, maka perwujudan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang dilihat di dalam tidurnya akan semakin sempurna. Karena kadang orang bertemu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tidak jelas wujud wajahnya, fisik dari ujung rambut dari kepala sampai ke kakinya jelas, tapi kadang wajahnya masih tertutup dengan cahaya yang bersinar terang, sehingga dia tidak jelas melihat seperti apa wajah Nabi. Dia hanya melihat wajahnya itu bersinar terang, tertutup cahaya. Kadang ada hanya melihat wajahnya tersenyum, tapi dia tidak melihat jelas. Itu semua itu tergantung perbedaan tingkatan ketakwaan dan keistiqomahannya di dalam beribadah. Adapun bentuk apapun yang beliau lihat, yang orang itu lihat di dalam mimpinya, dan kalau benar-benar dia benar bermimpi bertemu Nabi, pasti suatu saat seperti orang-orang awam diberi kenikmatan yang luar biasa, bisa bermimpi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nanti pasti suatu saat di samping dia bertemu Nabi di dalam mimpinya, pasti dia akan langsung bertemu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam dunia nyata ini. Sebelum dia mati, itu ketetapan yang selanjutnya, yang ketiga, yaitu dia akan ditemukan dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di dunia ini sebelum meninggalnya. Karena Nabi telah bersabda,
Man ro'ani fil manami fasayaroni fil yaqdah. Barang siapa yang melihatku di dalam mimpi, maka ia akan melihatku di dalam keadaan terjaga, dalam keadaan sadar, dalam keadaan tidak tidur. Itulah kenikmatan yang luar biasa yang akan didapat oleh orang yang benar-benar bisa bermimpi dengan Nabi Muhammad SAW. Nikmat yang luar biasa. Ketika seseorang bisa bertemu dengan Nabi Muhammad SAW adalah suatu tanda dia itu akan jadi orang yang bahagia, akan menjadi tanda dia itu akan selamat. Karena kalau benar-benar dia bisa melihat Nabi Muhammad di dalam tidurnya, maka akan ada perubahan pada dirinya, akan ada perubahan kepada ketakwaannya kepada Allah semakin baik, amalnya semakin baik. Itulah keistimewaan ketika bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Mimpinya pasti itu nyata. Mimpinya itu bukanlah bisikan-bisikan dari setan. Wujud yang dilihatnya di dalam tidurnya adalah asli wujud Nabi Muhammad SAW. Hanya perbedaan yang ia lihat sesuai dengan amalan-amalan yang kita lakukan di dunia selama ini. Amal yang selama ini kita lakukan, ketakwaan istiqomah hanya kita sampai di mana. Ketika kita melihat Nabi, maka tidak akan sama dengan orang yang lebih baik dari kita keimanannya. Dan orang yang pernah melihat Nabi, bermimpi bertemu Nabi SAW dalam tidurnya, suatu saat nanti sebelum meninggal, sebelum ruhnya dicabut oleh Allah, dia akan diperlihatkan, akan dipertemukan dengan Nabi Muhammad SAW secara nyata. Ikhtiar untuk bisa bertemu dengan Nabi Muhammad SAW melalui mimpi, yaitu dengan jalan wasilah mengamalkan surat Al-Muzammil sebelum tidur. Lalu hikmah selanjutnya dari surat Al-Muzammil, siapapun yang mendawamkan mengamalkan surat Al-Muzammil, maka Allah akan meluaskan rizkinya, akan memudahkan rizkinya. Allah akan menjaganya dari kesulitan, Allah akan menjaganya dari kekurangan. Itulah salah satu dari karomah keistimewaan mengamalkan surat Al-Muzammil.